Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Admin di channel Trading Saham, channel membahas seputar saham yang ada di Indonesia. Untuk segmen video kali ini kita akan membahas mengenai dari topik ini ya, bahwa pantasan turun ya, gegara ini ya, Patrick Walujo bakal sikat Goto kembali ya biar naik. Dan gini strategi di sahamnya untuk besok. Ya, kabar terkini Goto itu hari ini turun kenapa? Ya, setelah beberapa hari kami prediksi bahwa saham Goto itu betul, dia itu terbang dan ini ada yang jualan dari saham Goto. Ya, kenapa kok nggak bisa jadi terbang? Ya, topik kita kali ini ya, kita dapatkan informasi ini dari sini ya. Lanjutkan dulu. Ya, nih. Bahwa saham Goto tertekan ya, Patrick Walujo temukan cara kerek GMV. Ya, awas hati-hati ya teman-teman ya. Ini di saat apa namanya saham Goto ini banyak yang ngehina, banyak yang memaki bahwa saham Goto ini tidak becus dan lain sebagainya. Awas hati-hati. Ya, intinya apa di dalam apa namanya artikel tersebut ya intinya itu bahwa Pak Patrick Walujo itu menemukan peluang mengenai dari saham Goto dan mayoritas para analis ini masih memantau dari saham Goto ya terkait penurunan hari ini dan kita nanti akan bongkar ya bagaimana strateginya ya mengenai dari saham Goto ini ya seperti itu kita akan ungkap semua untuk kalian ya mengenai data-data apa saja yang harus kalian pertimbangkan. Terus bagaimana strateginya. Jadi untuk kalian jangan di skip ya video kali ini agar kalian itu tidak gagal paham. Ya, Goto hari ini tuh turun. Siapa yang guyur? Ya, kita juga harus buktikan. Ini ya, ini pelakunya. Kalian bisa cermati. Ya. Namun untuk kalian jangan di skip ya video kali ini agar kalian itu tidak gagal paham. Hari ini yang guyur itu adalah ZP, MG, DP, CP, LG, GTR, XA ya. Nih ya. Ini 2 juta lot, 1 juta lot dan ini 1 juta lot ya DP dan ZP ini pada keluar ya. Semua itu cut loss ya seperti itu. Ah, ini kalau biasanya ini pemain-pemain besar ya atau block trader ya. Saya yakin ini adalah block trader. Ya, ini barisan block trader yang mana notabene mereka itu disiplin ketat ya apabila ini ada yang guyur ya. Dan yang memanfaatkan momentum kayak gini tuh siapa? Nih kalian bisa cermati. Ya, ini PD, YP, AG, XC, SI, NI, INI, PF, KK, AZ ya. Ini yang memanfaatkan momentum. Ya, paling banyak itu adalah PD. Ini 2.200.000 ya sudah masuk mengakumulasi. Nah, kalian para retail bagaimana? Maki aja ya. Ini Goto ini dimaki-maki saja. Ya, seperti itu. No problem kalau saya. Ya. Ini ya. Amin kalau misalkan Goto ini penurunnya itu wajar nggak sih? Ya, wajar. Ya, seperti itu. Kenapa kok bisa turun? Ya. Kenapa kok bisa turun? Ya. Ini kalian bisa cermati ya volume ini. Ketika saham Goto ini kemarin itu mau dinaikkan ke 93, ada yang guyur. Siapa yang guyur? Ya, ini mereka yang sudah punya barang pada bulan September. Kita juga bisa deteksi kok siapa yang punya barang bulan September paling banyak itu siapa. Ya, ini AK, RX, PD, OD, CP, YU, SK, KK. Ya, ini yang punya barang. PD ini manfaat momentum dan ini angka ini paling banyak. Ya, 11 juta lot pada bulan September saja. Coba kalau kita tarik di bulan 3 bulan terakhir, Juli. Siapa yang paling banyak? AK. AK 35 juta lot. Ya. YP 24 juta lot. PD 20 juta lot. NI, RX, XC. Ya ini. Nah, jadi penurunan tersebut itu masih kecil ya, seperti itu. Nah, coba kalian bayangkan ya, kalau 35 juta lot ini, apakah ini di barisan parital? Kagak. Ya, seperti itu. Kita tunggu saja momentumnya ya. Kalian bisa cermati ya, volume cukup gede ini ya.
ini itu ya, ini block trader atau institusi atau kalian sebutnya itu bandar. Bandar itu beda dengan cara para block trader yang harian itu enggak ya. Itu mereka kalau misalkan mau memaintain suatu harga, dia harus punya barang dulu ya. Ketika turun dia masuk kembali, ketika turun masuk kembali, ketika dia turun masuk kembali. Ini kondisinya saham GoTo ini ya. Time frame-nya ada di area 83 sampai ke 95 ya. Ini ada area untuk beli ya. Ini memang dibiarkan. Ayo siapa yang mau jualan, ini cuma 15 juta lot saja ya. Kemarin masuk sekitar 18 juta lot ya. Kita turun masuk akumulasi lagi, kita turun masuk akumulasi lagi. Nah, mereka itu punya barang di harga berapa? Ya, mereka sudah punya barang di area 84 sampai 83. Ya, jadi seperti itu. Makanya kalau kita cermati mengenai dari saham GoTo ini, ya, lihat ya, mereka juga profesional teman-teman. Ya, beda sama kita yang mungkin apa namanya? Beli nggak sesuai attitude ya, seperti itu. Mereka juga punya attitude ya. Ini 87, 86, 85 ini dijaga. 3, 2, 4 ya. Nah, apakah mereka ya kalau apa institusi atau mereka block trader itu belinya itu juga pakai attitude teman-teman. Nah, apa itu attitude? Ya mereka walaupun punya ratusan miliar atau 1 T dan lain sebagainya, itu kalau pasang bid itu ya sewajarnya kayak gini ya. Mungkin 1 lot 3 juta ya, 4 juta kayak gini. Nah, pernah nggak kalian cermati saja ya. Di sini mungkin 100 juta lot ya. Nah, kalau di mata para trader profesional, nah ini siapa ini yang pasang bid? Ya, jadi seperti itu. Ya. Ini diganjel ya, dijaga ya 85. Saya pengennya itu bahwa GoTo ini ke 80 sampai ke 82, nggak pernah tembus ya. Sebelum ini diturunkan, ini ditarik kembali ke atas. Justru kan ditarik kembali ke atas ke 93, 96, 99 biasanya kayak gitu ya. Oke, itu alasan mengapa kok mereka menjaga ini, kalian bisa cermati ya. Jadi si fundamentalnya ya. Ini Pak Patrick belum masuk kembali ya. Ini Pak Patrick sudah punya rambu-rambu ini ketika turun ya. Nih ya, ini racikan Pak Patrick bagus ya. Dia itu menaikkan penjualan dari 1,4 triliun kini naik menjadi 3,3 triliun ya. Ya, seperti itu. Dan net income-nya ini kuartal ke-1 ya. Kita bahas ke kuartal kedua saja. Yang tadinya 3,3 triliun kini menjadi 6,8 triliun ya. Net income-nya dia masih rugi. Ya, masih minus ya. Yang tadinya minus 13 triliun kini sudah mengecil 7 triliun ya. Itu artinya apa? Bahwa kinerja dari saham GoTo ini cukup epic atau bagus ya. Dia mau berpikir positif bahwa dia pengen apa namanya? Memperbaiki laporan keuangan. Ya, nanti kita akan kasih ya kepada kalian perusahaan mana, emiten mana yang ketika dia rugi langsung diangkat naik ke atas. Ini kasusnya hampir sama ini. Ya, ini juga salah satu saham yang disentuh sama BlackRock ya, termasuk GoTo ini. Ya, kalian bisa cermati dulu. Terus PI rasionya dia masih rugi ya. Tahun kemarin itu rugi, ini minus 16, cuman ini sudah mengecil ya. Minus 9,1. PBV-nya juga sudah lumayan ya. Yang dulunya 3,2 kini 1,1. Debt equity ratio 0,1 ke 0 karena masih dikunci. Return asetnya dia sudah mengecil, equity-nya juga masih rugi ya, seperti itu. No problem, tidak masalah. Cuman yang perlu kita amati bahwa saham GoTo ini masuk di LQ45, IDX 30 juga masuk, IDX 80 juga masuk. Ini itu apa? Ini adalah indeks prestasi yang menentukan bahwa ini emiten itu bagus ya. Seperti itu. Nah, kalian bisa cermati bahwa saham GoTo ini masuk ke dalam 3 kriteria: swing, invest, dan juga untuk trading. Kalau untuk invest, ini mungkin ya dalam 1 tahun mungkin memburu capital gain, no problem, tidak masalah ya.
nggak masalah ya seperti itu. Ada yang trader atau investor itu yang mempunyai trik seperti itu. Ya, di saham Goto ini cukup gede ya, volatilitasnya cukup gede, volumenya cukup gede, dan nilai transaksinya cukup gede. Dan kita juga harus cermati juga ini asing itu ini masih mengacak-acak dari saham Goto nggak sih? Ya, asingnya itu masih jualan. Ya, ini alasan kenapa kok saham Goto ini nggak jadi naik ke atas. Karena asingnya itu sudah ngerek ya. Dari 88 sampai ke 90 ya. Seperti itu. Ini sudah jadi mereka baru take profit kecil ya. Jadi seperti itu. Jadi di sebuah emiten itu gantian ya. Siapa yang mau jualan duluan silahkan. Siapa yang mau narik jualan silahkan. Ya gitu. Ya, jadi semua harus sesuai prosedur. Ya. Ini ya. Oke, kita akan buktikan ya kasus emiten yang ini diracik sama investor global ya, kayak BlackRock. Ya, ini kalian bisa lihat ya. Ini laporan keuangan itu sudah masih minus ya. Nah, kita sandingkan dari bumi. Ini hampir sama ya. Coba lihat. Ya, diterek ke 136. Bumi itu kalau kita cermati ya, ini juga dulu sempat rugi terus. Nah, ini rugi 2 tahun pun. Nah, setelah hijau langsung dikerek ke atas. Ya, jadi seperti itu. Ini adalah permainan dari para market maker ya atau institusi ya seperti itu. Volumenya juga kayak gini ya. Ini hampir sama kasusnya. Apakah retail satu Indonesia itu akan bersatu? Nggak bakalan ya, nggak bakalan bisa bersatu ya. Retail itu nggak bisa menaikkan harga barang. Kalau menurunkan ya iya mereka pada cut loss ya. Tapi kalau yang mau menaikkan harga barang itu adalah mereka institusi keuangan. Pasti itu ya. Seperti itu. Oke, kita akan cara masuk ke segmen selanjutnya yaitu bagaimana cara entry-nya Min. Ya, ini kita bagikan dari beberapa karakter dari investor ya. Kita ke swing dan juga untuk invest dulu, setelah itu ke trading ya, seperti itu. Oke, untuk yang swing bagaimana Min untuk invest? Karena bisa antri beli ya di harga 87 dan juga di 88 serta di harga 86 ya dan juga di harga 85 serta di harga 83 ya. Min ini masuknya berapa persen ya? Boleh 10%, boleh 20% ya atau boleh dicicil atau boleh 50% ditunggu di 88 nanti antri juga di 83 ya. Jadi seperti itu. Ini jangan disamakan ya untuk strategi swing dan juga trading ya. Beda cara entry-nya kayak gitu ya. Ini yang perlu kalian cermati, kalian bisa membedakan tiap karakternya ya seperti itu. Nanti saja di situ karena untuk bid ya ini para market maker yang sudah mengerti dari saham Goto itu jaganya kayak gini. Nah, ini jaganya ya kayak gini ya. Nih. Ya. Oke, untuk target selnya berapa Min? Ya kalau kalau kalian nggak sabar nih, gatel pingin jualan ya nanti di 90 bisa TP1, TP2 di 91, TP3 di 92 serta TP4 di harga 93. Ya, seperti itu. Silahkan sesuaikan trading plan kalian. Ya, untuk yang pengen nyantai lagi ya nanti kalian bisa jual di 99 dan juga di harga 104 karena para investor para yang swing dan juga invest itu merealisasikan target di saham Goto itu ada di 132-an ya seperti itu. Time frame-nya berapa bulan ya, mungkin 3 bulan atau 4 bulan, jadi seperti itu yang hold itu seperti itu ya. Mungkin next kita ke trading ya atau trading harian yang atau scalper dan lain sebagainya, kita next ke situ ya. Menit 15 menit lah kita ceknya 30 menit ya. Kalian bisa bermain ya mungkin ya di 87 dan juga di 86 ya. Bisa kalian all in ya seperti itu. All in tidak masalah. 87 kalau kalian dapat nanti bisa buang di harga 88 sampai ke 89 ya. Jadi antara 1 sampai 3% ya.
Kalian ngambil saja seperti itu. Bagaimana cara buangnya, Min? Ya, ketika kalian sudah punya barang, ya, ketika dia turun, kalian harus apa namanya, harus tentukan resikonya berapa persentase. Misalkan 1%, kalau saya 1%, ya, no problem, tidak masalah. Ketika turun, bang, kita buang langsung, tidak masalah 1%. Ya, kita salah prediksi, nanti tunggu saja. Ya, apakah ini akan turun 1%? Tidak masalah. Ya, 1%, ya, berarti dapat dari total 2 transaksi kita loss misalkan 2%. Ya. Ketika naik ya kita tunggu dulu bid overnya masih kuat apa enggak, ya. Transaksinya volatilnya pasti kuat apa enggak. Apabila enggak kuat ya nanti kita biasanya akan jual. Ya, satu titik langsung jual buang barang. Bid. Jadi walaupun kita main transaksi ya 5 lah. Ya, enggak sampai 5. Paling 3 atau 4 udah clear kok seperti itu. Biasanya ya kalau saya ya seperti itu. 2 salah ya, namun 1 betul. Ya, 2 salah, asumsinya kita ketat 1%, ya. Cuman 1 kali betul saja kita lebih dari 3, 4, bahkan 7, bahkan 9, bahkan 10. Ya, 10% atau enggak ya arah syukur-syukur. Seperti itu. Ya, ini kalau trading ya. Nanti di kelas kami juga kita akan bahas itu semua. Semoga channel ini bisa bermanfaat untuk kalian ya, mengenai dari saham GoTo yang ngehujat ya, yang punya dana kecil, yang punya margin, Cuman mayoritas para yang mereka dari praktisi keuangan, para akademisi ya, dan juga para ya yang suka ngeracik-ngeracik ini biasanya mereka itu nggak bakalan bikin konten kayak gini. Ya nggak bakalan karena dia sudah cukup ya dari trading. Cuman kalau saya sendiri itu dari akademisi, jadi kita harus pengabdian kepada masyarakat, ya khususnya masyarakat Indonesia yang pengen mengerti dalam dunia keuangan ya. Jadi seperti itu ya. Kita sudah cukup kok dari dunia trading, cuman kita juga harus mengedukasi terus kepada masyarakat Indonesia ya, agar masyarakat Indonesia itu bisa melek mengenai literasi keuangan. Semoga channel ini bisa bermanfaat dan terima kasih ya bagi para subscriber kami yang setia, akhirnya portofolio kalian itu bisa hijau terus. Mohon maaf juga bagi para grup kami ya yang sudah ngantri nih ya sejak 11 bulan yang lalu pengen masuk di grup kami, namun kami baru bikin grup sekitar 5 bulan yang lalu. Kenapa, Min? Ya karena kami apa namanya, kami juga memberikan apa sih manfaat kalian ketika masuk di grup kami itu ya, seperti itu. Setelah kami sudah memberikan itu semua, kita sudah langsung bikin grup dan hasilnya bagaimana ini kerja tim kami. Bulan Agustus kemarin kita total 66 stok ya dalam 1 bulan ya, dan profitnya ada 49, holdnya itu 1, stop lossnya itu 16, jadi win rate nya sekitar 74%. Bagaimana cara gabungnya? Trading saham ini diklik, nanti kalian akan jumpai menu seperti ini ya, dan nanti baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian tinggal pilih nih ya, gabung atau baru gabung, dan nanti kalian bisa pilih yang level mana ya. Di rekomendasi cuan besok seharga 374.000 per bulan ya. Pilih yang ini. Ya, ini yang di grup YouTube. Ya, ini level 1, level 2 ini khusus pelajar ya, yang notabene uangnya itu sedikit. Cuman kalau yang rekomendasi cuan besok pasti cuan ya, pilih ini ya, kayak yang tadi itu ya. Dan apa namanya, ini untuk di grup YouTube ya. Untuk di grup Telegram bagaimana cara masuknya? Deskripsi di bawah ini diklik ya. Nanti baik, kalian assalamualaikum akan muncul warahmatullahi menu seperti ini. wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ya. saya admin di channel trading saham. Channel membahas seputar saham yang ada di Indonesia. Untuk segmen video kali ini kita akan membahas mengenai dari topik ini ya teman-teman ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, ini ya, grup Telegram ya. Klik saja nanti kalian masuk di grup Telegram dan nanti pilih yang level 1. Ya, level 1. Kenapa kau pilih level 1? Karena kalian akan dapatkan keuntungan yang lebih tinggi kayak di grup YouTube ya, seperti itu. Min, apa bedanya antara grup Telegram dan juga grup YouTube? Sama saja, cuman valuasinya lebih murah yang di Telegram ya, karena kami baru bikin sekitar 1 bulan lalu ya, di atas masukan dari subscriber kami ya, seperti itu.
Dan untuk kalian kita buka kelas kembali ya. Ini masukan kalian yang pengen diajari, dampingi dalam 1 bulan atau 1 tahun ya. Ini yang kita buka kelas pada 25 September, kelas Informula Strategi Pasti Cuan. Ya, cara menentukan bandar masuk, channel yang bisa masuk, kita akan dampingi kalian agar bisa cuan secara konsisten. Ya, seperti itu. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.